برهانا واضحا ودليلا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلينا معلما ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بكرة وأصيلا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah kali ini khatib berseru kepada diri sendiri dan kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan dengan jalan mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat ring salam senantiasa kita ucapkan melalui lisan kita keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar Jumat kali ini izinkan saya membahas sedikit permasalahan yang mungkin nampaknya kecil dalam pemikiran dan pengamatan kita. Ternyata mempunyai dampak yang cukup besar, bahkan sangat mempengaruhi hidup dan kehidupan umat manusia. Dia adalah lisan atau mulut yang kita miliki. Mari kita perhatikan sejarah hidup dan kehidupan umat manusia dari dulu hingga sekarang. Dari zaman ke zaman, ternyata senjata yang paling ampuh untuk membahagiakan dan mencelakakan manusia adalah lisan kita. Lisan kita dapat membuat orang tertarik. Lisan kita pula dapat membuat orang menolak. Kebenaran yang kita sampaikan kepada orang lain jika diucapkan dengan lisan yang lembut dan dalam suasana yang sejuk dan tidak menyinggung perasaan dan tidak pula disampaikan di depan umum yang akan mempermalukan seseorang, maka kebenaran itu insya Allah akan mudah mereka terima. Paling tidak membuat mereka berpikir terus tentang kebenaran itu. Namun sebaliknya saudara-saudara sekalian, jika kebenaran itu disampaikan dengan caci maki dalam suasana yang panas dan tidak mendukung, melontarkan perkataan yang keras dan menyinggung perasaan serta dipermalukan di depan orang ramai, walaupun itu kebenaran, maka mereka akan sulit menerimanya, bahkan akan menimbulkan keretakan dan perpecahan. Kalaupun mereka seolah-olah menerima, itu mungkin hanya karena mereka takut dan terpaksa saja. Akan tetapi dalam hati mereka ada rasa dendam dan kebencian. Ketahuilah kaum muslimin sekalian, lisan membuat orang menjadi tersenyum. Lisan kita juga membuat orang menjadi sinis. Lisan membuat orang menjadi tenang. Lisan kita juga membuat orang menjadi bimbang. Lisan membuat persatuan, namun lisan kita juga bisa membuat perpecahan. Lisan membuat perbaikan, lisan juga membuat kehancuran. Banyak kebaikan dan keburukan yang diakibatkan oleh lisan kita. Lisan selalu memegang peranan penting, bahkan dalam bentuk kehidupan apapun lisan selalu menjadi terdepan. Mengapa demikian? Karena lisan muncul seorang pembicara, muncul seorang penceramah, penasihat hukum, orator, motivator, pembaca berita,
bahkan pembaca Al-Quran dan yang lainnya, sehingga muncul suatu ungkapan, man azuba lisanuhu kasura ikhwanuhu. Barang siapa yang manis lisannya, maka ia akan mendapatkan banyak saudara. Salah satu contoh, bila kita menyimak dan mendengarkan seorang muslim membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lisan yang baik dan dengan suara yang indah, maka seolah-olah lisannya telah mengetuk dan menyejukkan hati para pendengarnya, sehingga ada sesuatu kebaikan yang ia dapatkan. Dan demikian pula ketika seorang hamba dengan lisannya ia berzikir, menyebut kalimat istighfar, takbir, tahmid dan tahlil dengan hati yang ikhlas, maka ada rasa ketenangan dan kedamaian. Itu semua adalah pekerjaan lisan kita. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, jelas sekali dengan lisan manusia bisa bahagia, dengan lisan manusia ingat bahwa dirinya hanya hamba Allah yang lemah, dengan lisan manusia selamat dari bencana dunia dan akhirat. Maka tepatlah pepatah di bawah ini mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang adalah terletak pada penjagaan lisannya. Akan tetapi sebaliknya, dengan lisan pula bisa menimbulkan permusuhan, perkelahian, peperangan serta pembunuhan. Bahkan lisan yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubghidul fahishal bali. Sungguh Allah benci kepada orang-orang yang mulutnya suka mengucapkan yang jelek dan membawa bencana. Pepatah Arab juga mengatakan, ifadh lisanaka an taqula fatabtuli innal bala'a muakkalun bil mantiqi. Peliharalah lisanmu, jangan engkau berbicara kemudian dengan perkataanmu menimbulkan bencana dan permusuhan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan kita pula persatuan dan kesatuan umat Islam ini bisa tercabik-cabik, dikoyak dan diruntuhkan hanya perbuatan lisan kita. Golongan yang satu menjelekkan golongan yang lain. Mereka saling menuduh, saling memfitnah, saling membid'ahkan, saling merasa kelompok paling benar ibadahnya, dan orang lain bid'ah dan masuk ke dalam neraka. Bahkan juga saling mengkafirkan di antara mereka. Dan yang sangat menyedihkan lagi, ini dilakukan oleh tokoh-tokoh agama atau seorang yang ditokohkan karena dianggap mempunyai ilmu yang dalam tentang agama. Namun inilah kenyataan yang terjadi pada saat ini pada umat Islam. Jika kita mau berpikir jernih dengan mengingat kembali ke masa lalu, maka kita akan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan kaum jahiliyah. Ternyata ini terjadi lagi pada zaman modern sekarang ini dalam bentuk dan cara yang berbeda. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semua orang yang seakidah adalah saudara kita, dari bangsa manapun dia, dari suku dan golongan apakah dia. Mari kita saling berangkulan, jangan kita ungkap lagi kejelekan masa lalu mereka. Boleh jadi hari ini mereka sudah lebih baik dari kita. Lupakan masalah yang telah terjadi diakibatkan oleh lisan kita yang tak pernah bertanggung jawab. Dan bukan masanya lagi untuk saling unjuk dada, untuk menunjukkan kekuatan fisik suatu kelompok kepada kelompok yang lain sebagaimana manusia purba masa lalu. Mari kita bersatu untuk satu kemajuan umat Islam agar menjadi umat yang terbaik di masa sekarang dan insya Allah menjadi umat yang terbaik di masa yang akan datang. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat menjaga dan memelihara lisan atau mulut kita dari perkataan yang membawa bencana, agar tidak membuat bencana bagi diri kita, membuat bencana bagi keluarga kita, membuat bencana bagi masyarakat, negara dan agama. Semoga khutbah yang kami sampaikan menjadi renungan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita renungkan ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali orang-orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nusari'a ila maghfirati bi'amali salihati bil intifa'i bid dunya minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tahmiluna ila al-fi'li khairati wa jitinabil munkarat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi amarahu bi tablili akmarir risalat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya mujibad da'wat. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardahu minal a'mal wal aqwal ya khaliqal makhluqat. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ja'al jam'atana ya Allah jam'atan marhuma wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum was'alul fadli yuti'ikum wa lidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.